Udah kumpul semuanya ya anak-anak di Zoom? Sudah, Ibu. Oke, baik. Ibu mulai ya pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, ketua kelasnya bisa disiapin dulu teman-temannya berdoa. Baik, Bu. Bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada isi Google Form absen belum yang di WhatsApp group? Udah ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, baik. Oke, anak-anak, gimana nih? Masih pada semangat nggak belajarnya di tengah pandemi kayak gini? Semangat banget, Bu. Enggak, Bu. Wah, harus tetap semangat ya, harus tetap semangat cari-cari informasi pembelajaran di Google, di YouTube kan banyak. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan ya. Oke, minggu lalu Ibu sudah membahas tentang tata surya dan jagat raya. Nah, hari ini Ibu lanjutin nih tentang teori pembentukan planet bumi. Nah, oke, pencapaian pembelajarannya Ibu mau anak-anak itu bisa mengetahui dinamika bumi sebagai ruang kehidupan. Kemudian mengetahui juga nih teori apa sih yang membentuk bumi gitu. Oke anak-anak, kita mulai ya pembelajarannya. Ibu bakalan share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Lihat, Bu. Oke. Ya, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai teori pembentukan planet bumi dari KD 3.4 Bumi sebagai ruang kehidupan. Oke. Nah, coba nih anak-anak perhatikan grafik berikut. Ada alam semesta, tata surya, planet bumi. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kalian setelah melihat grafik tersebut? Coba Ibu mau tanya ke Iqbal, coba. Iqbal, muncul pertanyaan apa sih lihat ini? Ada nggak sih, Bu, keterkaitan antara alam semesta, tata surya, dan juga planet bumi? Oke, betul ya. Ini pertanyaannya. Coba Ibu mau lanjut ke Yolanda. Coba Yolanda bisa menjawab tidak pertanyaan temanmu? Bisa, Bu. Tentu ada, Iqbal dan Ibu. Karena di dalam alam semesta terdapat tata surya, dan di dalam tata surya terdapat planet bumi. Maka pembentukan planet bumi tidak terlepas dari teori terbentuknya alam semesta dan tata surya. Begitu, Iqbal. Betul sekali, Yolanda. Oke, benar ya, bahwa pembentukan planet bumi tidak dapat terlepas dari teori pembentukan tata surya dan teori pembentukan alam semesta. Oke, lanjut. Nah, ini ada mengenai teori terbentuknya alam semesta. Karena minggu lalu Ibu udah bahas ini di materi teori tata surya dan jagat raya. Nah, ini Ibu mengulas sedikit aja ya. Kalau yang pertama, teori mengembang memapat itu, alam semesta ini dulunya berbentuk kecil, kemudian mengembang, dan suatu saat nanti akan mengalami penyusutan kembali oleh gravitasi. Kemudian yang kedua, ada teori keadaan tetap. Alam semesta itu dulu keadaannya selalu tetap. Apa sih yang tetap? Yang tetap itu adalah jarak antar galaksi. Kemudian yang ketiga ada teori ledakan besar. Pastinya anak-anak kalau teori ini sudah sering mendengar ya, bahwa alam semesta itu mengalami ledakan yang besar, kemudian berkembang, dan akhirnya menjadi seperti saat ini. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ada juga teori terbentuknya tata surya. Ini juga minggu lalu udah Ibu jelaskan. Ada teori planetesimal, bahwa tuh massa gas yang tertarik itu akhirnya menjadi planet-planet. Kemudian ada teori bintang kembar. Jadi matahari punya kembaran nih, kemudian kembarannya meledak dan akhirnya menjadi planet-planet. Kemudian ada teori pasang surut, bahwa terjadi pasang surut dan menjadikan planet-planet. Oke, kemudian ada teori nebula. Teori nebula ini adalah teori, jadi dia tuh berputar-putar, kemudian di tengah-tengahnya itu menjadi matahari.
kemudian debu di sekitarnya itu menjadi planet-planet. Kemudian yang terakhir ada teori awan debu. Nah, kalau teori awan debu ini dulu itu ada perputaran gas dan awan debu, kemudian gas-gas itu sebagian menjadi bintang. Bintang ini yang dimasuk matahari ya. Matahari kan adalah sebuah bintang. Kemudian sisa-sisa gas dan debu tersebut menjadi planet-planet. Oke, Ibu lanjut. Nah, ini materi kita nih hari ini, yaitu teori pembentukan planet bumi. Nah, bumi ini termasuk planet dalam tata surya dan dihuni oleh makhluk-makhluk hidup ya, terutama manusia. Kemudian bumi ini tuh memiliki beberapa teori pembentukan dan menjadi gambaran bagaimana sih dinamika kehidupan di bumi dan awal pembentukannya. Oke, ada 5 teori ya. Yang pertama, teori kontraksi. Nah, ini dikemukakan oleh René Descartes dan ini mengatakan bahwa bumi itu mengalami penyusutan, pengerutan, dan akhirnya yaitu mendingin ya, proses pendinginan. Makanya kalau kita lihat ada apa? Coba ini ada gunung, ada perbukitan, lembah, dan daratan. Nah, ini anak-anak bisa lihat ya di sini prosesnya. Jadi dia mengalami pengerutan dan akhirnya mendingin menjadi kayak gunung seperti itu. Nah, di berbagai tempat itu zatnya bisa berbeda-beda. Makanya kalau kita temukan misalkan di Jawa dan di Sumatera misalkan, itu akan berbeda bentukan geomorfologinya seperti itu. Karena prosesnya itu zatnya pun berbeda-beda. Kemudian ada teori dua benua. Nah, ini nih. Mereka berpasangan nih, Laurasia dan Gondwana. Nah, ini tuh dikemukakan oleh Edward Suez. Nah, teori ini itu mengatakan bahwa bumi itu dulunya dua benua besar alias superkontinen. Nah, di kutub utara ada benua Laurasia dan di kutub selatan ada benua Gondwana. Nah, ini anak-anak bisa dilihat ya. Kita lihat di Laurasia terdapat Amerika Utara dan Eurasia. Eurasia itu Europe and Asia. Nah, kemudian di Gondwana ada Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Kemudian ada yang hampir sama nih teorinya, yaitu teori apungan benua atau continental drift theory. Nah, ini dikemukakan oleh Albert Wegener. Jadi dulunya itu bumi itu satu benua tunggal atau disebut Pangea. Nah, Pangea ini akhirnya terpecah-pecah akibat pergerakan dasar laut. Nah, pergerakannya itu menuju ke arah barat ya, menuju ekuator. Kita bisa lihat di sini. Dulunya itu 225 million years ago, itu dia masih bersatu, kemudian lama-kelamaan dia berpisah, sampai akhirnya bumi seperti saat ini ya. Banyak banget bukti-bukti kenampakan nih, kalau misalkan teori ini benar gitu, seperti misalkan, bisa dibaca ya anak-anak ya. Di sini bisa dibaca. Oke, salah satu bukti yang paling menarik itu bahwa misalkan nih, adanya nanti kesamaan-kesamaan nih kalau digabungin pulau-pulau seperti puzzle. Oh ternyata matching ya gitu seperti puzzle. Jadi itu bukti yang sangat kuat bahwa betul adanya teori apungan benua ini. Kemudian ada teori konveksi, ini dari Arthur Holmes, kemudian dikembangkan oleh dua ahli lainnya, bahwa bumi itu memiliki arus konveksi dari dalam mantelnya dan kemudian masanya itu berupa lava pijar yang panas ya. Kemudian lava tersebut sampai ke permukaan dan menyebabkan membentuk lapisan kulit bumi. Seperti ini bisa dilihat nih di tengah-tengah ada mid-oceanic ridge ya. Oke. Sekarang Ibu coba lanjut. Nah, ini ada lempeng tektonik. Nah, pasti anak-anak pernah dengar nih, ini dari Tozo Wilson. Jadi, lempeng tektonik itu berada di atas lapisan astenosfer dan lempeng-lempeng tersebut itu dipengaruhi oleh arus konveksi. Nah, ini anak-anak bisa lihat nih. Terdapat 3 ya gerakan lempeng tektonik, ada divergen, konvergen, dan transform. Bisa dilihat di gambarnya ada yang menjauh, ada yang mendekat, ada juga yang berpapasan. Kalau divergen, mereka itu bermusuhan nih, nggak mau deket-deket. Jadi mereka gerakannya saling menjauh ya. Kalau konvergen, mereka itu mau berteman. Jadi mereka saling berdekatan. Kalau transform, mereka itu
hanya halo gitu, mereka hanya bertemu aja, jadi mereka berpapasan. Oke, nah coba anak-anak dibuka mic-nya semuanya, ini ada teka-teki LKPD ya, dibuka LKPD-nya masing-masing. Oke, sudah dibuka semuanya? Udah, Bu. Bu. Udah, Bu. Oke, Sudah, Bu. coba kita lihat ya, nomor 1 mendatar, Miftahul Ulum. Apungan Jawabannya benua, apa? Bu. Betul, Apungan apungan benua ya, teori yang bermula bahwa benua itu pangea ya, benua tunggal, betul. Oke, nomor 2, mendatar. Coba Rispa Nurfadilah. Ya, Bu. Nomor 2 mendatar, coba. Jawabannya divergen. Maaf ya, Bu, suara burungnya berisik. Iya, nggak apa-apa. Ayo, namanya di rumah. Divergen, Bu. Betul ya, karena mereka saling menjauh gerakannya. Kalau 3 mendatar, Ibu pengen coba Dianti. Coba Dianti Lestari. Iya, Bu. Bumi termasuk bagian dalam sistem tata surya, Bu. Betul ya, gampang banget pertanyaannya nih. Terus, 1 menurun. Iqbal, coba 1 menurun. Ibu mau tahu nih. Yang planet-planet itu bukan sih, Bu? Tadi ingetnya Apa? planet apa tuh, Bu? Planet apa coba. ya? Apa? Coba temennya ada yang bisa bantu? Planet apa? Planetesimal, Bu. Betul, Andi Maulana. Betul, planetesimal ya, Iqbal. Jangan lupa dicatat di LKPD, nanti ini dikumpulkan ya. Kemudian Baik, Bu, 2 menurun. Yolanda Laurentina, coba 2 menurun. Teori ledakan besar Big Bang, Bu. Big Bang. Betul, pinter anak Ibu. Nomor 3 menurun, coba Atika. Atika apa nih 3 menurun? Pasangannya benua Laurasia. Pasangan benua Laurasia, Gondwana, Bu. Pinter ya, kalau udah pasangan-pasangan aja pinter. Oke. Kita lihat jawabannya. Betul semua ya. Ini Ibu melatih stimulus kalian. Bisa nggak nih mengerti materi Ibu tadi? Oke, kemudian, nah ini ada kode ya, kode quizis. Bisa kalian lihat quizisnya. Ibu hanya kasih waktu 1 menit aja, karena ada 5 soal, dan 5 soalnya ini nanti bisa jadi poin kalian nih, kalau ujian kalian nilainya kurang memuaskan. Jadi kalau betul 5, nilainya 5. Kalau misalkan betul 4, berarti poinnya juga 4. Oke. Coba yuk diisi dulu ya, diisi. Dibuka di laptop masing-masing, diisi. Coba. Isi, Ibu lihat nih nanti nilainya. Oke. Coba. Kita lihat ya. Mukanya pada seger-seger banget nih ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng anak Ibu. Oke. Oke, udah 3 orang nih yang ngisi ya, udah 3 orang. Ayo yang lainnya. Dianti, sudah selesai Dianti? Sudah, Bu. Oke. Oke nih, udah semua. Ibu mau share screen hasil nilainya ya. Ibu share screen. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oke, Dianti nomor 1 nih, paling gede nilainya. Selamat Dianti. Kemudian ada Yolanda, Atika, Andi, Rispa, Ulum, dan Iqbal. Iqbal jangan lupa untuk cari-cari lagi ya referensi. Oke, Iqbal? Hebat Iya, ya Bu. anak-anak Ibu. Nanti Ibu kasih poin, Ibu catat. Oke. Oke, anak-anak Ibu share screen lagi materinya. Oke. Pinter ya anak-anak Ibu, kalau udah kuis aja seneng. Keren banget deh. Nih. Oke. Nah, ini yang terakhir nih anak-anak. Ibu mau belajar, kalian belajar mengomunikasikan. Coba, Ibu mau tunjuk siapa ya? Ibu mau tunjuk, coba Atika. Atika, apa sih yang Atika lihat dari gambar berikut?
Itu hipotesis continental drift, Bu. Betul. Coba bisa Di mana dijelaskan? di mana di bumi itu pernah ada satu benua raksasa yang disebut Pangea, yang artinya semua daratan yang dikelilingi oleh Pantalasa, semua lautan. Kemudian di 200 juta tahun yang lalu, Pangea pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil, kemudian bergerak menuju ke tempatnya seperti yang dijumpai saat ini, Bu. Betul sekali ya, dulu benua itu dari Pangea, kemudian bergerak menjadi Laurasia Gondwana sampai hari ini terpisah-pisah. Coba Ibu mau tambahin dong anak-anak yang lain. Rispa, coba Rispa. Rispa bisa menjelaskan apa nih? Ya, Bu. Coba dari gambar ini Rispa bisa menjelaskan apa? Dari gambar ini Bu, jadi bentuk benua itu mirip puzzle Bu, yang bila dipasangkan bisa tepat. Kemudian terdapat kesamaan fosil yang dijumpai pada beberapa lokasi pada tepi benua. Kemudian ada kesamaan jenis batuan yang dijumpai pada lokasi di beberapa tepi benua yang berbeda. Kemudian ada kesamaan peristiwa tektonik yang dijumpai pada lokasi di beberapa tepi benua yang berbeda, dan adanya jejak proses glacier yang ditemukan pada benua yang berdekatan dengan ekuator, Bu. Betul sekali ya, berarti Rispa tadi menyampaikan fakta-fakta ya dari teori continental drift. Oke, berarti Atika dan Rispa terima kasih sudah menjawab pertanyaan Ibu. Oke, hari ini sebetulnya materinya sudah selesai ya. Coba Ibu mau tahu apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya, Bu. Boleh, Andi Maulana, silakan. Gimana sih, Bu, dinamika kelayakan planet bumi sebagai kehidupan gitu, Bu? Oke, ini sesuai ya sama KD yang Ibu inginkan kemampuannya. Oke, jadi karena planet bumi ini disebut sebagai ruang kehidupan, kita perlu mengetahui ya bahwa bumi ini kan memiliki air yang bentuknya cair dan banyak, kemudian ada oksigen yang melimpah, kemudian suhunya itu tidak begitu ekstrim, kemudian adanya daratan, flora dan fauna yang memenuhi, sumber daya alam yang berlimpah, kemudian sistem lempeng yang normal, maka kita perlu mengetahui nih bagaimana dinamika kehidupan bumi. Kemudian kita juga memaknai dan bersyukur kepada Tuhan agar kita bisa memaknai dan melestarikan bumi ini sebagai ruang kehidupan kita. Begitu, Andi Maulana. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, anak-anak. Jadi hasil pelajaran hari ini bahwa teori pembentukan bumi itu tidak bisa ya terlepas dari teori pembentukan tata surya dan alam semesta. Kemudian bumi memiliki teori pembentukan ada 5, dan 5 teori itu memiliki pro kontra ya. Ada yang memiliki teori-teorinya, ada yang memiliki bukti yang banyak, ada juga yang mendapat tentangan. Jadi kita sebagai manusia harus tetap bersyukur dan melestarikan bumi ini, oke? Oke, minggu depan Ibu akan mengajar mengenai revolusi dan rotasi bumi ya. Oke? Ya, Bu. Baik, jangan lupa dicari referensinya bisa di e-book, di internet, di YouTube. Nanti Ibu bakalan tanya minggu depan. Oke? Anak-anak Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu. Ibu izin live ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke. Bu. Semangat belajar. Dadah semuanya. Terima kasih, Bu. Oke.